Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Delnis LTSPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Rangas, Kabupaten Mamuju. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi pembelajaran dalam kelas. Dan hari ini juga saya ditemani oleh Ibu Alia Sriwayini. Beliau merupakan guru mata pelajaran IPAS di kelas 10 elektronika. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Baik ya. Hari ini, Bu, sesuai dengan kesepakatan kemarin, saya akan melakukan percakapan atau observasi dalam tindakan Ibu dalam kelas, mulai dari proses, tindak lanjutnya, terus saya akan mengamati jalannya setiap pembelajaran yang Ibu terapkan dalam kelas. Nah, di mana tujuan dari saya akan melakukan tersebut yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian saya mulai dari persiapan awal hingga akhir, di mana saya akan memberikan pertanyaan yang pertama, Bu, untuk memulai percakapan kita di pra observasi ini. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai? Oh iya. Baik, Pak. Pada pertemuan hari ini ya di kelas 10 elektronika pada mata pelajaran IPAS, di mana pada hari ini tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dan peserta didik capai juga, yaitu menganalisis penyebab, dampak, serta solusi pada permasalahan lingkungan sekitar. Oh, iya. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajaran atau model pembelajarannya, Bu? Oh iya. Pada pembelajaran IPAS, berdasarkan tadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, strategi atau model, saya berbicara ke model. Model yang saya terapkan dalam pembelajaran IPAS, yaitu saya menggunakan model problem based learning, ya. Di mana model pembelajaran problem based learning atau kita singkat saja PBL, Pak, ya, itu adalah di mana model ini menekankan pada pemecahan masalah, di mana pada proses pemecahan masalah tersebut itu bisa meningkatkan pola pikir siswa, ya, meningkatkan pola pikir siswa atau peserta didik supaya bisa lebih berpikir kritis, itu, Pak. Oh iya. Ya. Lebih, ya, oke, Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu pergunakan dalam pembelajaran? Oh ya, media yang saya gunakan pada pembelajaran hari ini adalah medianya yaitu PowerPoint, ya. PowerPoint. LCD, penggunaan LCD untuk menampilkan PowerPoint. Karena kita ketahui bahwa di model pembelajaran yang berbasis masalah itu adalah kita harus menampilkan atau memfokuskan peserta didik terhadap masalah. Ya. Jadi saya biasa menampilkan permasalahannya itu baik melalui gambar, melalui video, itu. Tapi untuk saat ini saya tetap memakai media pembelajaran video, tetapi saya share ke HP gadgetnya anak-anak. Oh iya. Ya, karena mungkin kayaknya terkendala listrik, ya. Oh, iya. Karena biasa kita Pak di sini pemadaman listrik, jadi kebetulan hari ini pemadaman listrik, jadi saya videonya tersebut saya share ke anak-anak saja. Oh iya. Baik, Ibu, mungkin kalau misalnya tidak pemadam mungkin dipakaikan ya, Bu, ya? Ya, kalau tidak pemadam saya pakai LCD, saya berikan gambar-gambarnya, kemudian saya putarkan videonya permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Baik, Ibu, jadi mungkin karena hari ini ada kendala dan mungkin minggu depan ya, Bu, saya akan melakukan observasi kelas dalam proses pembelajarannya Ibu. Oh ya, Pak, boleh. Ya. Kemudian saya akan melihat proses pembelajaran di kelas, model-model dan metode yang Ibu pergunakan. Kemudian, oh iya, Pak, boleh. Sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira pembelajaran selanjutnya pengembangannya atau materi yang akan dilanjutkan atau metode yang akan dilanjutkan apakah sama, Bu? Oke. Untuk pertemuan yang akan datang tetap masih sama, Pak. Saya masih menggunakan model problem based learning dengan kelanjutan dari materi hari ini, yaitu kita bahas masalah-masalahnya. Oh iya. Terima kasih, Ibu, atas waktu dan kesempatan sehingga saya mewawancarai Ibu melalui pra
percakapan pra-observasi. Dengan ini Bu, mungkin Rabu akan datang, saya akan datang untuk tadi melihat keadaan kelas, kemudian mengamati kegiatan Ibu dalam kelas nantinya, dalam proses pembelajaran. Oh, iya Terima Pak. kasih Ibu atas waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, saya ulangi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, mantap ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, supaya apa yang kita lakukan pada siang hari ini itu bernilai ibadah ya. Kemudian ilmu yang kita dapatkan berkah. Oke, tolong ketua kelas pimpin doanya Dek. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah kita masih diberi rezeki kesehatan sehingga kita bisa menuntut ilmu pada siang hari ini. Oke, untuk lebih meningkatkan semangat adik-adik, masih ingat tepuk semangat? Masih ingat tepuk semangat? Masih. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Masih ingat lagu Dua Mata Saya? Masih. Oke. Nah, kita nyanyi sama-sama. Jangan lupa gerakannya ya supaya lebih enjoy ya. Oke. 1, 2, 3. Dua mata saya, hidung saya satu. Dua telinga saya, yang kiri dan kanan. Satu mulut saya, tidak terdimakan. Oke, sekarang berbicara tentang makanan, ya. Pasti sebelum kita masuk ke dalam ruangan ini, kita pasti sudah makan dan minum ya. Oke. Kemudian kebetulan saya juga sudah makan, ya. Tadi sebelum kita mulai pembelajaran, saya menyempatkan makan dulu dan minum, ya. Nah, di sini saya sudah makan dan saya sudah minum. Makanan yang saya makan ada kemasan kan? Nah, minuman yang saya minum ada kemasannya juga. Ketika saya selesai makan dan minum, wadahnya ini akan menjadi apa? Sampah. Sampah, betul sekali. Ketika sampah atau wadah yang sudah tidak saya gunakan lagi kemudian saya buang seperti ini, apakah perbuatan saya baik atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena banjir. Karena kenapa? Sampah semari lingkungan. Karena membuang sampah di sembarang tempat. Betul sekali, ya. Oke. Karena kita membuang sampah di sembarangan tempat. Kalau kita membuang di sembarangan tempat, kira-kira apa akibatnya? Banjir. Banjir. Apa lagi? Bencana. Ya, oke, bencana. Apa lagi? Ya, kerusakan lingkungan. Oke, betul sekali. Nah, berbicara tentang lingkungan, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Coba angkat tangan. Siapa yang masih mengingat materi minggu lalu? Oke, coba angkat tangan. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Oke, silakan Arifah. Permasalahan lingkungan. Oke, tentang permasalahan lingkungan. Nah, siapa lagi? Oke, Komponen abiotik dan komponen biotik. komponen abiotik dan abiotik. Oke, yang mana yang dikatakan komponen abiotik? Yang mana contohnya? Benda dan hidup. Ya, benda tak hidup. Contohnya seperti apa? Tanah, air, matahari, batuan, garam, mineral, ketinggian dan kecepatan angin. Oke, mantap. Selain
Selain itu komponen abiotik sama abiotik apalagi kita pelajari? Air. Ada lingkungan Air. Jadi kita juga kemarin pelajari tentang lingkungan air dan lingkungan Darat. Salah satu contoh lingkungan air adalah apa? Ikan. Salah satu lingkungan air apa? Danau. Danau apa lagi? Sungai. Pantai. Oke, jadi kita bicara sungai. Siapa? Saya bertanya lagi. Siapa yang waktu kecil suka bermain di sungai? Ya. Oke. Kalau begitu, saya mau tanya bagaimana perbedaan keadaan sungai yang dulu sama keadaan sungai yang sekarang? Jauh. Jauh. Apa bedanya? Jauh. Karena banyak sampah. Banyak sampah. Sungainya Dulu masih kotor. bersih. Oke. Kalau sungai kotor mengakibatkan apa? Banjir. Banjir. Oke, sekarang tadi kita sudah berbicara tentang sampah, berbicara tentang kerusakan lingkungan, berbicara tentang banjir. Kira-kira siapa yang bisa menebak tema kita hari ini apa? Apa? Oke, betul sekali. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang permasalahan lingkungan. Jadi kita akan mempelajari tentang permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita, ya. Kemudian tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah siswa dapat menganalisis penyebab dan dampak serta solusi permasalahan lingkungan. Oke ya. Jadi sudah jelas tema kita hari ini, ya. Oke, sekarang jadi sekarang sebelum kita berbicara lebih jauh tentang permasalahan lingkungan, kita harus tahu dulu, ya, artinya. Harus tahu yang mana yang dikatakan permasalahan lingkungan, ya. Permasalahan lingkungan adalah masalah dan tantangan yang berkaitan dengan kerusakan dan ketidakseimbangan dalam ekosistem. Jadi, adanya ketidakseimbangan ekosistem di dalam lingkungan sehingga mengakibatkan permasalahan lingkungan. Oke, ya. Oke. Sekarang timbul pertanyaan. Mengapa bisa timbul yang namanya permasalahan lingkungan? Ya. Jawabannya adalah karena adanya aktivitas manusia dan faktor-faktor alam. Yang mana dikatakan aktivitas manusia? Ya, menebang pohon, betul. Apalagi? Buat sampah sembarangan. Kendaraan bermotor, betul. Apalagi? Membuang sampah sembarangan, betul. Apalagi? Nah, itu adalah ulah dari konsumsi manusia. Kemudian ada yang kedua karena faktor-faktor alam. Yang mana dikatakan faktor-faktor alam? Apa? 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 Hujan deras. Yang mana yang faktor alam yang tercipta karena bukan dari manusia tetapi karena dari faktor alam. Contohnya apa? Banjir, hujan lebat. Bukan. Gempa. Gempa bumi. Selain gempa bumi apa kira-kira? Gunung Merapi. Letusan gunung Merapi. Apa lagi? Tsunami. Tsunami, betul sekali. Oke ya. Oke. Jadi kita sudah paham yang mana artinya, yang mana mengapa bisa terjadi permasalahan lingkungan ya. Tadi juga saya sebutkan beberapa contoh dari permasalahan lingkungan. Oke ya. Kemudian untuk lebih jelasnya ya, untuk lebih jelas dalam pengetahuan kita, memperluas pengetahuan kita, wawasan kita dalam permasalahan lingkungan, kita lihat tayangan videonya ya. Oke, tolong diperhatikan. Oke, perhatikan di sini ya. Jadi ini adalah video tentang 7 permasalahan lingkungan ya. Oke, jadi silakan adik-adik perhatikan gambarnya, juga mendengarkan suara saya ya. Oke, jadi di sini permasalahan lingkungan. Yang pertama adalah masalah pencemaran sungai, ya. Coba kalian lihat gambarnya di sini, di mana sungai penuh dengan sampah, ya, kotoran. Jadi ini adalah pencemaran sungai. Nah, ini banyak sampah-sampah, limbah plastik, limbah industri yang dibuang ke dalam sungai. Ya, oke, jadi seperti ini. Dan mengakibatkan sungai menjadi rusak. Kemudian yang kedua ada kerusakan
kita juga itu adalah permasalahan lingkungan, ya. Coba kalian lihat gambarnya, ada penebangan liar, ya, ada penebangan liar, kemudian kebakaran hutan, ya, sehingga habitat hewan itu rusak juga, ya, seperti ini. Kemudian yang ketiga, banjir. Nah, banjir adalah permasalahan lingkungan yang dekat dengan kita, ya. Coba Anda lihat, ini adalah contoh dari banjir, masalah lingkungan banjir. Oke. Nah, kemudian yang keempat, pencemaran udara. Pencemaran udara juga merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sering kita jumpai, ya. Bisa dari asap pabrik, asap kendaraan, ya. Nah, ini adalah limbah pabrik, asap. Nah, kemudian yang kelima, penurunan keanekaragaman hayati. Karena habitatnya rusak, ya. Ketika habitat organisme rusak, juga mengakibatkan kepunahan pada keanekaragaman hayati. Ini kita lihat, ya. Kemudian yang keenam, sampah yang menumpuk. Jadi sampah yang menumpuk itu juga adalah salah satu permasalahan lingkungan yang sangat serius. Kemudian yang ketujuh, pencemaran tanah, ya. Jadi tanah juga bisa tercemar. Pencemarannya itu bisa dari limbah industri juga, ya, limbah pertanian juga bisa menjadi pencemaran pada tanah. Oke. Jadi itu adalah jadi itu adalah tadi permasalahan lingkungan, ya. Jelas videonya deh? Jelas, ya. Ada pertanyaan mengenai video yang tadi? Oke, silakan. Mengapa kerusakan hutan dapat mengganggu kestabilan ekosistem? Oke, pertanyaan sangat bagus, ya. Kerusakan hutan mampu merusak atau merusak kestabilan ekosistem, gitu ya. Karena yang tadi saya katakan bahwa ingat, hutan itu adalah paru-paru dunia, ya. Kemudian hutan juga itu adalah habitat para organisme, ya. Kalau habitatnya rusak, otomatis organismenya juga akan hilang atau punah. Kemudian kalau ada salah satu organisme yang punah atau yang hilang, otomatis mengganggu rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Oke, bisa dipahami deh? Oke, makasih ya pertanyaannya. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, Arifah. Apakah ada upaya untuk mengurangi kerusakan hutan dan mengatasi banjir? Oke, kasih ya. Pertanyaan yang sangat bagus juga tentang upaya dalam penanganan kerusakan hutan. Ya, yang pertama itu berasal dari kesadaran diri kita sendiri dulu, ya, bahwa kita harus menjaga yang namanya hutan. Ya, kemudian yang kedua melakukan penanaman. Makanya di situ program-program pemerintah menginstruksikan kepada kita untuk lebih sering menanam pohon. Kemarin ada instruksi kan dari Bapak Sekolah dan pemerintah yang menanam tebu pohon. Mangrove, betul, penanaman mangrove kan? Oke, itu adalah salah satu upaya pemerintah dalam melestarikan itu, ya, menanam pohon. Oke, untuk lebih jelasnya, jadi untuk lebih jelas tentang permasalahan lingkungan, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, dan di belakang kelompok 4. Oke, bisa dipahami? Bisa ya. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Ya. Jadi Ibu akan membagikan LKPD setiap kelompok, ya. Oke. Oke, sudah dapat LKPD-nya? Sudah. Sudah dapat LKPD? Sudah. Oke, perhatikan LKPD-nya. Ibu akan menjelaskan cara pengisiannya. Yang kalian pegang itu adalah LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Lembar kerja peserta didik tentang permasalahan lingkungan. Di dalam LKPD, di sini juga ada beberapa gambar. Coba lihat. Yang pertama itu kira-kira gambar apa? Banjir. Yang kedua, tanah longsor. Yang ketiga,
LKPD. Ya. Yang pertama, perhatikan tayangan video yang diberikan oleh guru. Tadi kalian sudah melihat kan? Melihat secara seksama penayangan video. Oke. Oke, terus perhatikan ya. Perhatikan ini dulu, ya. Perhatikan di sini dulu. Nanti kalian mengisi. Nanti setelah saya memberikan instruksi, baru bisa mengisi ya. Oke. Jadi yang pertama, silakan tulis, bisa ulangi kembali. Pertama tulis kelas, kelompok, kemudian nama-nama anggota kelompoknya. Ya, yang saya bagikan kan? Oke. Kemudian baca dan pahami wacana yang terdapat di dalam lembar kerja peserta didik. Wacananya ada di lembaran berikutnya. Ya. Oke, ada di lembaran berikutnya. Jadi kalian bisa sebelum kalian diskusi, kalian membaca dulu wacananya, ya. Di dalam wacana itu ada tentang banjir, ada tentang tanah longsor, dan ada tentang kerusakan hutan, ya. Kemudian diskusikanlah dengan teman satu kelompok untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan wacana tersebut. Pertanyaannya juga ada di bawah wacana, ya. Jadi pertanyaan itu nanti setelah kalian membaca wacananya, silakan lihat pertanyaannya, kemudian diskusikan untuk mencari jawabannya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Bisa ya? Oke. Setelah nanti kalian menjawab pertanyaan, setelah kalian diskusi menjawab pertanyaan, silakan kalian presentasi. Oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami ya. Oke, silakan. Silakan kerjakan LKPD-nya, diskusi dengan sama kelompok, kerjakan LKPD yang telah saya bagikan. Ya, nama kelompok dan sama anggota ditulis ini kan? Oh iya, boleh. Nama, jadi tulis dari tadi apa kelasnya kelas berapa. Kemudian kelompok yang tadi saya bagikan, kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok apa? Tambahkan saja satu. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan tentang pengerjaan LKPD? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, silakan kerjakan deh. Diskusi dengan teman kelompok. Oke. Ya. Jadi silakan baca. Ya silakan baca nanti wacananya ya. Oke. Ya, silakan baca wacananya ya. Baca wacananya dengan teman-teman. Kemudian ini ada barcode di sini. Di sini barcode kalian bisa scan. Dapat lagi masuknya di sini. Nah, bisa jadi cara internet ya peta. Tetapi nanti ada diskusinya kalau kamu di sini. Nah, apa ada dari pertanyaan ini? Sudah ada ya kan? Jawabannya Jawabannya. Bagaimana? Sudah ini kemudian ini bisa di sini. Oke, kita bawa wacana kembali. Kalau ada dalam baca wacananya, sambil paham, bisa ada bisa di internet. Tetapi nanti ini cari di internet, kemudian ini kalian satukan jawabannya, ya. Kalian satukan jawabannya, kemudian diskusikan. Nanti hasil diskusimu simpan di sini. Di halaman oh ya, jawab saja. Nah, oke. Silakan. Oke, bagaimana? Jangan lupa baca wacana ya. Baca wacananya, kemudian bisa scan juga di sini. Ada tambahan barcode di sini scan-nya atau di sini scan. Di sini satu wacana-wacana yang lain yang untuk menambah wawasan. Saya belum paham wacana yang dibutuhkan. Nah, saat scan di situ jadi di internet. Manfaatkan saja HP, ya. Manfaatkan HP, bisa cari. Kita batasi waktu ya. Kita batasi waktu ya. Oke, jadi saya kasih waktu 10 sampai 12 menit kalian kerjakan ya. Karena kita juga butuh waktu untuk presentasi. Oke, silakan. Oke, sekarang saya mau cek ya sudah sampai di mana kalian mengerjakan LKPD-nya. Ini sudah nomor berapa? Nomor
2. Oke. Kalau nomor 3 ya? Oke. Di sini sudah sampai nomor berapa? Nomor 2. Kalau kelompok 1 sudah sampai nomor berapa? 3. Kalau kelompok 3 sudah sampai nomor berapa? 2. Oke. Oke, sudah ya? Oke, sekarang coba perhatikan sini. Oke, perhatikan sini ya. Oke, jadi setelah kalian berdiskusi pasti kalian penat ya. Kalian penat, loyo, ngantuk. Oke, sekarang kita mau tepuk-tepuk dulu. Oke, perhatikan sini Pak. Perhatikan sini. Masih ingat tepuk fokus? Masih ingat tepuk fokus? Halo. Masih ingat tepuk fokus? Masih. Oke, sekarang kita tepuk fokus ya. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, betul. Sekarang masih kaku otot-ototnya habis diskusi? Masih kaku? Masih. Ya. Sekarang kita tepuk-tepuk lagi. Masih ingat tepuk konsentrasi? Masih. Masih ya. Jadi kita harus konsentrasi sebelum kita diskusi ya. Oke. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke? Sudah konsentrasi? Sudah konsentrasi? Sudah siap? Siap. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi ya. Oke, jadi kita kembali fokus lagi ke sini. Jadi kita masuk ke tahap presentasi. Jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, jadi kita mulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 4. Kemudian setelah satu kelompok presentasi itu bisa diberi pertanyaan atau bisa kalian tambahkan atau kalian bisa tanggapi. Oke? Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi bisa kalian tanya jawab, bisa juga memberi tanggapan. Oke? Oke, jadi kita jadi satu orang saja satu kelompok. Kita presentasinya di tempat saja, tetapi orang yang presentasi itu yang berdiri. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Bisa kita mulai presentasi? Bisa. Bisa ya. Oke, sekarang kita masuk di kelompok 3. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Saya atas nama Risma Syam akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. Yang pertama yaitu apa saja faktor utama yang menyebabkan banjir di wilayah kita. Banjir disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor utama adalah curah hujan yang tinggi yang dapat menyebabkan air melimpah ke daratan. Selain itu, tanah yang jenuh air, salju mencair, curah hujan yang berkepanjangan atau hujan deras dalam waktu singkat juga dapat memicu banjir. Aktivitas manusia seperti perubahan tata guna lahan, deforestasi, dan pembangunan perkotaan yang tidak terencana juga dapat meningkatkan risiko banjir. Nah, solusi yang dapat kita lakukan yaitu pengelolaan drainase yang baik, pembangunan tanggul dan bendungan, pemantauan cuaca yang tepat, penataan ruangan yang tepat, kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat, dan perubahan perilaku. Sekian dari presentasi kelompok 3, saya ucapkan terima kasih. Oke, bagaimana ada tanggapan dan pertanyaan kelompok 3? Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, jadi kalian sudah mempresentasikan ya hasil dari diskusi tentang permasalahan lingkungan. Saya rasa semua presentasinya luar biasa ya, luar biasa, kemudian bagus, cara menyampaikannya juga bagus ya. Oke, dari materi pembelajaran kita hari ini, proses pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa menarik satu kesimpulan? Siapa yang bisa menarik satu kesimpulan tentang materi
permasalahan lingkungan. Oke, Arifah, silakan. Disimpulkan bahwa kerusakan hutan dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Hal ini disebabkan karena hujan memiliki fungsi sebagai penyerap udara dan mencegah erosi tanah. Ketika hutan rusak, air hujan tidak dapat diserap dengan baik oleh tanah dan mengalir ke sungai dengan cepat, sehingga meningkatkan risiko banjir. Selain itu, tanah longsor juga dapat terjadi karena hutan yang rusak tidak dapat menahan tanah dengan baik. Kerusakan hutan dapat disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia, misalnya penebangan liar. Oke. Oke. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa kerusakan hutan, banjir, longsor itu memiliki satu keterkaitan ya. Oke, ambil contoh. Ketika terjadi kerusakan hutan, otomatis biasanya terjadi banjir dan tanah longsor. Untuk mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan Anda tentang permasalahan lingkungan, kita akan mengadakan evaluasi, ya. Jadi silakan tetapi sebelum kita mengerjakan evaluasi, silakan kumpulkan dulu LKPD-nya, ya. Oke, silakan kumpulkan LKPD-nya. Ya, sebelum kita evaluasi, kita mengumpulkan LKPD dulu. Oke, mana? Oke, mana Rima? Oke, jadi LKPD-nya sudah saya kumpul ya. Sekarang kita akan mengadakan evaluasi, ya. Jadi jawab saja sesuai dengan pemahaman kamu. Oke? Oke. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Lupa, kita kan masing-masing ya. Oke, sudah dapat? Sudah dapat semua? Oke, jadi saya kasih waktu 5 menit untuk mengisi atau mengerjakan evaluasinya. Jangan lupa tulis nama dan kelas, isi sesuai dengan pemahaman kamu ya. Oke. Setelah kalian mengisi evaluasi, jadi nanti nih hasil evaluasi akan saya jadikan bahan sampai sejauh mana kalian sudah mengerti ya materinya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana pembelajaran? Ya. Oke. Bagaimana yang serunya? Bagi yang diskusi, bagi yang Oke, semuanya ya, mulai materinya, ya, diskusinya, icebreakingnya, nyanyi-nyanyinya, semuanya ya. Oke, oke dia dulu. Oke, ada pun refleksi. Nah, bisa kalian isi juga ya. Nanti saya share linknya, link Google Form-nya ya. Nanti di Google Form-nya kalian buka, kemudian isi refleksi-refleksinya ya. Beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai pembelajaran kita hari ini. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi materi kita minggu depan itu tentang limbah dan cara pengolahannya, ya. Jadi kita akan mempelajari tentang limbah dan cara pengolahannya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ingat ya. Oke, jadi saya kira pertemuan kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Semoga kita tetap sehat sehingga minggu depan kita bisa bertemu kembali ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi dengan saya Delnis LTSPD, calon guru penggerak angkatan 8 SMK Negeri 1 Nangas. Hari ini saya akan melakukan lagi percakapan pasca observasi yang dilakukan dalam kelas, di mana proses pembelajaran kelas dari hari ini juga saya masih ditemani oleh Ibu Sri Wahyuni, Ibu Alia Sri Wahyuni, di mana guru mata pelajaran IPAS. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut hasil dari pengamatan saya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik. Alhamdulillah baik, ya. Pak. Ya. Baik, untuk percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses observasi kelas yang Ibu sudah lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana
proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, bagaimana perasaan Ibu terkait kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, Ibu? Oh ya, baik Pak. Jadi perasaan saya ketika diobservasi minggu lalu oleh Pak Delnis, ya perasaan saya ya campur aduk ya. Karena kita biasanya kan mengajar hanya sendiri di Betul. depan kelas. Tapi pada minggu lalu Pak Delnis datang untuk mengobservasi saya dalam mengajar, dalam penerapan pembelajaran. Ya. Nah, perasaan saya juga cukup bersyukur ya dan cukup merasa beruntung karena bisa diobservasi langsung oleh Pak Delnis. Ya. Jadi Pak Delnis bisa mengetahui bagaimana cara saya mengajar ya, betul. cara saya mengajar dalam menerapkan model-model pembelajaran yang saya pilih. Ya. Yang kemarin saya pakai adalah PBL ya, sehingga saya bisa mengetahui apa kekurangan saya dalam menerapkan model-model pembelajaran ketika saya mengajar. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Ya, berjalan dengan baik ya, Bu. Kemudian bisa diceritakan, Bu, tentang area pengembangan yang akan Ibu lakukan, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang dalam menjalani selama proses pembelajaran itu. Pengembangan ya, Pak ya. Pengembangan dalam segi apa, Pak? Medianya Ya, kah? media dan metodenya, Bu. Oke. Mungkin pengembangan yang akan saya lakukan berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Pak Delnis itu adalah penguatan. Penguatan. Ya, karena saya merasa bahwa pada saat saya diobservasi oleh Pak Delnis, saya mengalami beberapa hambatan atau kendala-kendala. Beberapa di antaranya yang pertama adalah penguatan. Ya, penguatan saya kurang memberikan penguatan kepada siswa. Padahal kita tahu sendiri bahwa penguatan dalam proses pembelajaran itu sangat penting, Pak. Begitu ya, Pak ya. Nah, itu yang kemudian yang kedua kendalanya yaitu masih ada beberapa siswa yang kurang antusias di dalam proses diskusi. Ya, ketika ada teman yang berdiskusi, ada beberapa teman yang hanya bengong, ya. Mereka siswa tersebut tidak tahu harus mau ngapain. Ya, sehingga dia kurang aktif dan kurang memberikan informasi mengenai materi yang sedang dia pelajari. Oh iya, baik Bu. Tadi saya sudah mendengarkan prosesnya berjalan dengan baik, tetapi masih ada kekurangan, yaitu penguatan dan motivasi ya Bu. Iya, motivasi. Betul. Oke. Kemungkinan dalam mengatasi kekurangan hambatan tersebut, kira-kira apa rencana Ibu atau tindak lanjutnya untuk mengatasi hal tersebut? Adakah metode yang lain untuk mengatasi permasalahan itu, Bu? Oh iya, Pak. Setelah saya renungkan, Pak ya, kemudian saya refleksi diri saya bahwa saya menemukan kendala dan masih banyak kekurangan dalam proses pembelajaran dalam penerapan model-model yang saya pilih itu. Rencananya, Pak, dalam mengatasi masalahnya ini terutama pada minat baca, Pak ya. Karena ketika saya melakukan diskusi, ada beberapa siswa yang kurang fokus dan ketika disuruh membaca tidak berminat untuk membaca, ya. Jadi saya rencananya ke depan itu adalah menyediakan bahan-bahan bacaan yang bervariatif, ya. Jadi menyediakan bahan-bahan bacaan yang bisa meningkatkan minat baca siswa. Apakah bacaan yang saya sediakan itu dilengkapi dengan gambar-gambar sehingga bacaan yang saya sediakan itu tidak bersifat monoton. Seperti itu, Pak. Baik Ibu, saya sudah mendengar tadi juga rencana ke depannya Ibu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kepelajarannya, Bu. Dan kira-kira kapan direalisasikan, Bu? Yang untuk mengatasi permasalahan itu, apakah minggu depan kah atau? Iya, Pak. Jadi untuk solusi, solusi saya yang saya tadi sempat ceritakan, Pak ya, mengenai kendala-kendala yang saya ini, insya Allah saya mau terapkan di pertemuan selanjutnya, Pak. Ya, karena kan melalui observasi Pak Delnis sehingga saya bisa mengetahui apa saja kendala saya, dan setelah merefleksi diri bahwa insya Allah saya mau menerapkan solusi tersebut di pertemuan yang akan datang. Baik Ibu, terima kasih Bu atas jawaban-jawaban yang mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini dapat terrealisasi dengan baik. Ya, mungkin terima kasih juga Bu untuk waktu dan kesempatannya. Semoga tetap semangat Bu dalam
membimbing dan menuntun anak kita. Oh iya. selanjutnya. Terima kasih banyak Pak ya Ya, atas terima masukannya. kasih. Iya. Sudah.